Jujur saja, saat Anda membaca judul ini, ada kemungkinan kecil Anda tersenyum, tapi di saat yang sama, ada bagian dalam diri Anda yang terasa tidak nyaman. Karena ini bukan sekadar angka. Ini tentang realita yang mungkin sedang Anda jalani hari ini. Gaji naik, iya. Tapi entah kenapa, hidup tetap terasa sempit. Seperti ada sesuatu yang tidak beres, tapi sulit dijelaskan. Kalau kita lihat di permukaan, semuanya terlihat baik. Kenaikan gaji 10% terdengar seperti kabar baik. Ada rasa bangga, ada rasa lega. Tapi beberapa minggu kemudian, perasaan itu hilang. Digantikan oleh hal yang sama seperti sebelumnya. Uang cepat habis, kebutuhan terus datang, dan saldo rekening kembali ke titik awal. Pelan-pelan, Anda mulai menyadari sesuatu. Harga makan naik, ongkos transport naik, tagihan bulanan naik, bahkan hal-hal kecil seperti kopi atau jajan yang dulu terasa ringan, sekarang mulai terasa berat. Dan tanpa sadar, pengeluaran Anda tumbuh lebih cepat dari penghasilan Anda. Di titik ini, banyak orang mulai menyalahkan diri sendiri, merasa kurang hemat, kurang pintar mengatur uang, atau kurang bersyukur. Padahal masalahnya lebih dalam dari itu. Ini bukan sekadar soal kebiasaan pribadi, tapi tentang sistem ekonomi yang berubah di sekitar kita. Dan di video ini, kita tidak akan sekadar membahas hidup makin mahal, kita akan membongkar logika di baliknya. Kenapa fenomena ini terjadi? Kenapa semakin banyak orang merasa tertinggal meskipun bekerja lebih keras? Dan yang paling penting, bagaimana cara keluar dari pola ini secara realistis? Jadi, sebelum kita lanjut, saya ingin Anda jujur pada diri sendiri. Ini bukan tentang seberapa besar gaji Anda hari ini, tapi tentang apakah cara Anda bermain di sistem ini masih relevan atau sudah waktunya berubah. Masalah sebenarnya dimulai dari sesuatu yang jarang dibicarakan secara jujur, inflasi. Setiap tahun, tanpa Anda sadari, nilai uang Anda diam-diam menurun. Artinya, uang yang sama hari ini tidak lagi bisa membeli hal yang sama seperti tahun lalu. Di level global, banyak hal mempengaruhi ini. Perubahan ekonomi dunia, konflik, biaya distribusi, bahkan perubahan pola konsumsi manusia. Semua itu akhirnya bermuara pada satu hal, harga naik, dan dampaknya terasa langsung di kehidupan sehari-hari kita di Indonesia. Yang membuat situasi ini semakin rumit adalah ilusi kenaikan gaji. Secara angka, Anda memang naik, tapi secara daya beli, Anda sebenarnya stagnan, bahkan turun. Ini seperti Anda naik satu anak tangga, tapi lantainya ikut turun 2 langkah. Dan tanpa disadari, gaya hidup Anda ikut naik. Ketika penghasilan naik, standar hidup juga ikut naik. Mulai dari cara makan, cara belanja, sampai cara menikmati hidup. Ini manusiawi. Tapi kalau tidak dikontrol, ini yang membuat keuangan terasa semakin sempit. Bayangkan Anda berlari di treadmill. Anda merasa bergerak, bahkan mungkin lebih cepat dari sebelumnya. Tapi posisi Anda tidak berubah. Dan kalau Anda berhenti sebentar saja, Anda langsung terdorong ke belakang. Inilah kenapa banyak orang merasa lelah bukan karena kurang usaha, tapi karena arah usahanya tidak berubah. Dan disinilah kita mulai melihat akar masalah yang sebenarnya. Masalah pertama yang sering tidak disadari adalah ketergantungan pada satu sumber penghasilan. Ketika seluruh hidup Anda bergantung pada satu angka di slip gaji, Anda sebenarnya sedang berdiri di satu titik yang sangat rapuh. Selama semuanya berjalan normal, mungkin terasa aman. Tapi ketika ada perubahan kecil saja, Anda tidak punya ruang untuk bernapas. Bayangkan ini, Anda bekerja setiap hari, menukar waktu dan tenaga, tapi kendali sepenuhnya bukan di tangan Anda. Kenaikan gaji ditentukan orang lain, bonus ditentukan sistem. Bahkan keamanan pekerjaan pun tidak sepenuhnya bisa Anda jamin. Di titik ini, Anda tidak benar-benar mengendalikan penghasilan Anda. Anda hanya mengikuti alur yang sudah dibuat. Masalah kedua, tidak adanya aset yang bekerja untuk Anda. Semua uang yang masuk langsung habis untuk konsumsi.
untuk makan, transport, kebutuhan keluarga, cicilan, dan sedikit hiburan. Tidak ada yang ditahan untuk tumbuh, tidak ada yang diputar untuk menghasilkan. Akhirnya, setiap bulan Anda kembali ke titik nol. Dan ini membawa kita ke masalah ketiga, waktu. Anda menukar waktu dengan uang. Setiap jam yang Anda habiskan dihargai dengan jumlah tertentu. Masalahnya, waktu Anda terbatas. Tidak peduli seberapa keras Anda bekerja, ada batas maksimum yang tidak bisa ditembus. Ini yang membuat penghasilan terasa mentok. Disinilah banyak orang merasa lelah tanpa tahu kenapa. Mereka sudah bekerja lebih keras dari sebelumnya, tapi hasilnya tidak terasa signifikan. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka bermain di sistem yang sama, dengan cara yang sama, dan berharap hasil yang berbeda. Dan yang paling terasa dampaknya adalah kelas menengah. Mereka tidak miskin, tapi juga tidak benar-benar aman. Mereka punya penghasilan, tapi tidak punya bantalan. Sedikit kenaikan harga, sedikit gangguan, langsung terasa. Di titik ini, kita mulai sadar masalahnya bukan sekadar gaji, tapi struktur kehidupan finansial itu sendiri. Kalau masalahnya ada di struktur, maka solusinya juga harus dimulai dari sana. Bukan dengan perubahan besar yang langsung drastis, tapi dengan langkah kecil yang mengubah arah. Dan langkah pertama yang paling realistis adalah menambah sumber penghasilan, sekecil apapun. Banyak orang berpikir, tambahan income harus langsung besar, harus jutaan, harus signifikan. Padahal tidak. Bahkan tambahan 50.000 atau 100.000 per hari sudah cukup untuk mulai menggeser kondisi Anda. Bukan karena angkanya besar, tapi karena arah hidup Anda mulai berubah. Langkah kedua adalah mengubah cara Anda melihat uang. Selama ini uang hanya dilihat sebagai sesuatu untuk dibelanjakan, masuk lalu keluar. Tapi di dunia finansial yang sehat, uang seharusnya juga punya peran lain sebagai alat untuk menghasilkan uang lagi. Uang yang bekerja, bukan hanya habis. Di tahun 2026, peluang itu semakin terbuka. Teknologi membuat siapapun bisa mulai dari kecil. Tidak perlu tempat, tidak perlu stok besar, bahkan tidak perlu tim. Cukup HP, koneksi internet, dan kemauan untuk belajar. Dunia digital membuka akses yang dulu hanya dimiliki segelintir orang. Yang sering jadi penghambat bukan kurangnya peluang, tapi kurangnya konsistensi. Banyak orang mencoba sebentar, lalu berhenti karena tidak langsung terlihat hasilnya. Padahal semua hal besar selalu dimulai dari kecil dan tumbuh dari kebiasaan yang diulang. Bayangkan, jika Anda punya tambahan 100.000 per hari, dalam 1 bulan itu bisa jadi 3 juta. Dalam 1 tahun, itu angka yang signifikan. Dan yang lebih penting, itu bukan lagi bergantung pada satu sumber. Di titik ini, Anda mulai membangun kendali. Realitanya, banyak orang sebenarnya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Mereka tahu pentingnya menambah income, mengatur pengeluaran, dan mulai membangun aset. Tapi yang sering terjadi, mereka berhenti di tahap berpikir. Terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak keraguan, sampai akhirnya tidak ada langkah yang diambil. Padahal, perubahan tidak datang dari rencana yang sempurna. Perubahan datang dari langkah pertama yang mungkin terasa kecil dan tidak sempurna. Dari mencoba, gagal sedikit, belajar, lalu mencoba lagi. Ini bukan proses yang instan, tapi proses yang nyata. Gunakan prinsip sederhana, tambah pemasukan, jaga pengeluaran, dan sisihkan untuk sesuatu yang bisa berkembang. Tidak perlu langsung rumit, tidak perlu langsung investasi besar. Mulai dari yang Anda pahami, yang Anda lihat setiap hari. Lingkungan terdekat Anda adalah peluang pertama. Orang-orang di sekitar Anda punya kebutuhan, dan disitulah Anda bisa mulai. Tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu menunggu sempurna. Eksekusi kecil lebih berharga daripada rencana besar yang tidak dijalankan. Seiring waktu, kepercayaan akan terbentuk. Orang mulai mengenal Anda, mulai percaya, mulai merekomendasikan. Dan disitulah efek bola salju mulai bekerja.
Sesuatu yang kecil di awal, perlahan menjadi lebih besar. Dan di titik tertentu, Anda akan melihat perubahan nyata. Bukan hanya di angka, tapi di cara Anda melihat hidup. Anda tidak lagi merasa terjebak, karena Anda tahu, Anda punya pilihan. Kalau kita tarik semua ke satu kesimpulan sederhana, masalahnya bukan karena Anda kurang bekerja keras, bukan karena Anda kurang pintar, tapi karena sistem di sekitar Anda berubah, dan cara bermain Anda belum ikut berubah. Selama Anda tetap bergantung pada satu sumber, selama uang hanya lewat tanpa berkembang, selama waktu terus ditukar tanpa batas, maka hasilnya akan terus terasa sama. Tidak peduli seberapa besar usaha yang Anda keluarkan. Tapi kabar baiknya, ini bukan jalan buntu. Ini hanya tanda bahwa Anda perlu mengubah strategi, mengambil kendali sedikit demi sedikit dari hal-hal yang bisa Anda kontrol. Coba bayangkan beberapa bulan ke depan. Anda masih bekerja seperti biasa, tapi sekarang Anda punya satu aliran tambahan. Tidak besar di awal, tapi stabil. Dan setiap bulan, perlahan bertambah. Rasa tenang itu mulai muncul, karena Anda tidak lagi bergantung pada satu titik. Di titik itu, Anda mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sekadar bertahan, tapi mulai membangun. Bukan lagi takut pada kenaikan harga, tapi mulai punya ruang untuk bergerak. Dan itu mengubah segalanya. Sekarang pertanyaannya sederhana. Anda ingin tetap berada di pola yang sama, atau mulai mengambil langkah kecil hari ini? Karena perubahan besar tidak pernah dimulai dari langkah besar, tapi dari keputusan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Dan kalau ada satu hal yang perlu Anda ingat dari semua ini, bukan soal seberapa besar gaji Anda hari ini, tapi seberapa besar kendali Anda atas hidup Anda sendiri. Karena selama Anda hanya bergantung pada satu sumber income, Anda akan selalu berada dalam posisi rentan. Di tahun 2026, kenyataannya semakin jelas. Biaya hidup terus naik, tekanan ekonomi semakin terasa, dan hanya mereka yang mulai membangun lebih dari satu sumber penghasilan yang bisa benar-benar bertahan dan berkembang. Ini bukan soal kaya cepat, tapi soal tidak tertinggal. Mulai dari yang kecil, dari apa yang Anda punya, dari lingkungan terdekat Anda. Karena peluang tidak selalu datang dalam bentuk besar, seringkali datang dalam bentuk sederhana, tapi hanya terlihat oleh orang yang mau bergerak. Jangan tunggu siap. Jangan tunggu yakin, karena tidak ada momen yang benar-benar sempurna untuk mulai. Yang ada hanya keputusan. Apakah Anda tetap diam atau mulai bergerak hari ini? Tulis di komentar. Kalau bukan sekarang, kapan lagi saya mulai? Jangan lupa like, subscribe, share ke teman kamu yang selalu bilang gaji naik tapi tetap kurang.